ulang di channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, selamat bergabung dan bertemu lagi. Kita baru bertatap muka lagi nih di kelas jilid 2 ya, dan perlu diketahui bahwa kelas jilid 2 ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, karena kan kelas jilid 2 ini kan ada 15 kali pertemuan ya. Ada sesi 1, khusus pertemuan 1 sampai 6, dan ada sesi kedua, khusus pertemuan 7 sampai 15. Kalau sesi 1, pertemuan 1 sampai 6 itu membahas tentang syarah jilid 1, yang dimana materi-materi tersebut masih ada di buku jilid 1. Terus kemudian di sesi yang kedua, pertemuan 7 sampai 15 khusus untuk yang sudah lulus di sesi yang ke-1, yaitu kita menggunakan buku baru namanya Kitab Praktek dan I'rab warna biru. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kita selesaikan dulu dasar-dasar untuk pembelajaran kita. Ayo, semuanya wajib interaktif. Yang memungkinkan untuk membuka suaranya silakan dibuka, karena semakin aktifnya kita pembelajaran ini atau forum ini, maka semakin cepat kita akan menangkap dan juga menguasai metodenya. Berbicara masalah isim, ada berapa ciri-cirinya? Ayo silahkan. Ada 9. Ada 9, bagus. Ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Doi Masyaraf. Bagus, doi masyaraf. Doi masyaraf singkatan dari apa? Domir, istifham, mausul, isyarah, dzaraf. Dari 9 ciri-ciri tersebut mengkerucut menjadi 2, yaitu al-ma'rifah dan nakirah. Al-ma'rifah itu apa? Silakan. Berawalan alif lam. Berawalan alif lam, bagus. Satu lagi. Ayo, ada yang masih ingat? Al-ma'rifah yang mana saja? Satu berawalan al, yang kedua. Nah itu dia, doi mau syaraf ya, ingat tuh. Kan doi mau syaraf kan singkatan dari domir, istifham, mausul, isyarah, dan dzaraf. Artinya apa? Semua isim doi mau syaraf, semuanya dianggap sebagai al-ma'rifah kecuali isim dzaraf. Ini harus ditanamkan di dalam pondasi dasar. Kenapa? Karena ini nanti mempengaruhi tentang baca kitab kita. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita masuk di huruf. Huruf ini kan ada di halaman 3 dan halaman 4 ya. Yang pertama harf jar mengkasrokan isim, terus kemudian nomor kedua yarfaul isma wa yansibul khobar, mendomakan isim dan menfathahkan khobar. Kolom nomor ketiga yaitu yansibul isma wa yarfaul khobar, menfathahkan isim dan mendomakan khobar. Selanjutnya la nafiyah lil jins, yaitu setelah huruf la dia adalah isim dan isimnya nakiroh dan satu harokatnya dibuang. Seperti kata la roiba, artinya tidak ada 5 illa nasobalil mustathna, 6 ya nasobalil mudhof, dan wajib diketahui bahwa rofa artinya dhammah, nasab artinya fathah, jar artinya kasroh, dan jazm artinya sukun. Kita lanjut di halaman keempat, teman-teman sekalian. Halaman keempat tentang huruf juga, yaitu kolom nomor ketujuh anyan siba atau menfathahkan fi'il mudhari ya. Terus kemudian 8 yaitu la tajazum atau menjazmkan atau mensukunkan fi'il mudhari. 9 asyartu wal jawabu yajzuman atau yajzumani, yaitu amil yang menjazmkan atau mensukunkan dua fi'il mudhari sekaligus. Selanjutnya ada kelompok atof. Ayo kita ingat lagi, setelah huruf atof namanya apa? Ma'tuf alif. Ma'tuf. Oke, ma'tuf dulu nih. Sebelum atof namanya Maktuf. nah itu harus tahu ya, ma'tuf alai, dan dia wajib kelompoknya masuk di kelompok seimbang ya. Kalau ma'tufnya fi'il, maka ma'tuf alainya fi'il. Kalau ma'tufnya isim, maka ma'tuf alainya juga isim, dan seterusnya. 11 asyaratu, 12 al-istithna, 13 an-nida atau ya nida, 14 at-taukid, 15 al-istiqbal, 16 an-nafi, 5 sebaik-baik dan bisa seburuk-buruk. Halaman kelima yaitu fiil, dan fiil ini sudah ma'ruf ya, mudhore, madi, dan amar. Langsung saja di bagian halaman ke 10. Oke, ayo. Maaf, 11 ya. 11 bagian syibul jumlah. Perhatikan teman-teman sekalian. Syibul jumlah adalah dua kata yang dianggap sebagai satu makna. Dua kata yang dianggap sebagai satu makna, dan kita wajib mengetahui tentang istilah-istilahnya karena ini akan mempengaruhi tentang baca kitabnya. Di sini ada 4 kelompok ya. Ada namanya kelompok asli, yang kedua terkasroh, yang ketiga terkasroh, dan yang keempat seimbang. Kelompok pertama terkasroh asli ada 2.
setelah mausul. Ayo, di mana isim mausul itu yang mana? Coba kita ulang dulu sedikit. Alladzi. Bagus. Maka setelah kata alladzi dan saudara-saudaranya istilahnya apa? Silah. Terus Silah. kemudian isim isyarah yang mana? Silakan diingat-ingat lagi yang sudah dihafal kalau tidak Hadza, salah. hadhihi, Oke. tilka, dan Dan seterusnya. Maka setelah isyarah namanya apa? Musyarun. musyarun ini. Dan harokatnya tersebut silahnya atau musyarun ilahnya asli ya, tanpa terubah. Terus kemudian di kelompok yang kedua ini juga ada dua, yaitu zorob. Setelah zorob kan qobla, sebelum, ba'da, sesudah, namanya mazruf. Terus kemudian setelah jer namanya majerur. Maka mazruf dan majerurnya wajib terkasroh. Gitu ya. Terus kemudian kelompok ketiga. Kelompok ketiga masih namanya apa? Terkasroh ya. Namanya terkasroh. Coba ini kan yang susunan baru ya. Susunan yang baru berarti saya foto dulu biar nanti teman-teman sekalian bisa menyesuaikan di malam ya. Oke. Supaya teman-teman sekalian yang lain bisa menyesuaikan. Yaitu mudhof ilaih. Kapan mudhof ilaih terjadi? Kalau isim apa? Isim nakiroh bertemu dengan isim al-ma'rifah. Nah ini harus tahu nih. Tapi masih ingat, coba kita ulang dulu nih. Al-ma'rifah bercabang menjadi dua. Yang pertama apa tadi al-ma'rifah? Pertama isim yang berawalan Alif lam. alif lam, bagus. Dan isim yang kedua apa tadi? Doi Doi masyarakat. Doi Masyarov. mausyarof kecuali. Zorof. Nah itu tuh jadi memang dasarnya harus kuat nih. Makanya jilid 1 itu tidak bisa masuk di jilid 2 sebelum kita kuat di jilid 1. Terus kemudian di kelompok yang keempat namanya seimbang. Namanya itu sifat mausuf atau naat man'ut, sama saja ya. Kapan itu terjadi? Kalau isim nakiro ketemu dengan isim nakiro atau isim al-ma'rifah ketemu dengan isim al-ma'rifah. Jadi teman-teman sekalian, di sini cara penyebutannya ini agak berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Kita lihat kasihkan kode ya. Mausul silah kodenya 2, maksudnya 2 kali dibaca rumusnya. Terus kemudian jer majerurnya 2 kali dibaca dan mudhof ilainya 2 kali dibaca. Nah, gitu ya. Jadi cara bacanya bagaimana? Perhatikan. Syibhul jumlah mausul sila isyara musyar ilai. Dhorob madruf jer majerur mudhof ilai. Mudhof ilai nakiro al ma'rifah sifat mausuf na'at man'ut. Nakirah sifat al-ma'rifah. Begitu ya. Kita masuk ke bawahnya nih, masih di bagian halaman ke-11 paling bawah. Nah, di sini nih dari 3 rumus utama, kan rumus utama di dalam bahasa Arab ada 3 ya. Pertama apa? Isim, yang kedua huruf, dan yang ketiga fiil. Nah, dari rumus utama bahasa Arab tersebut juga mengkerucut menjadi 2 kelompok. Kelompoknya apa? Ada namanya mabni. Dan lawan kata daripada mabni adalah mu'rob. Siapa itu mabni? Mabni itu yang pertama isim. Isim yang mana mabni? Yaitu isim doi musyarraf. Harus tahu nih ya. Yang kedua adalah huruf. Yang ketiga adalah fi'il madi. Dan yang keempat adalah fi'il amr. Berarti kelompok mabni ya. Mabni itu kan tidak bisa diubah atau kebal terhadap hukum. Lawan daripada mu'rob, mabni namanya mu'rob. Mu'rob ini kan bisa berubah ya ujungnya. Yaitu yang pertama isim. Nah, maksudnya isim yang mana? Isim yang selain isim doi mausyarof ya. Yang kedua adalah fi'il mudore. Tetapi ada pengecualian. Untuk fi'il mudore, kalau untuk domir hunna dan antunna, dia termasuk bagian daripada mabni. Terus kemudian i'rob nih. Rofa artinya domah, nasob artinya fathah, jer artinya kasro, dan jazm artinya sukun. Terus kemudian di jumlah. Perhatikan teman-teman sekalian, nanti di sini gantung kedua ya. Jumlah atau kalimat ini terbagi menjadi 2. Ada namanya jumlah ismiyah, ada juga namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah berarti dia butuh 2. Ada namanya mubtada dan ada namanya khobar. Di mana mubtada wajib al-ma'rifah dan khobarnya wajib nakiroh. Jangan bingung dulu nih, nanti praktek nih. Di mana mubtada dan khobarnya ini wajib apa? Marfu. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Bagus. Jumlah fi'liyah di mana setiap fi'il butuh yang namanya apa? Butuh Fi'il dan namanya fa'il.
Jadi setiap fiil, mau dia fiil mudhore, fiil madi, fiil amar, maka dia butuh fa'il atau pelakunya. Dan di mana fiil dan fa'il harokatnya marfu ya atau doma, dan terkadang dia membutuhkan maf'ul bih atau objek. Objeknya dalam bentuk mansub atau fathah. Jangan ini dulu, nanti akan kita. Jadi saya kirimkan dua foto dan ini memang materi yang sangat penting ya. Oke, cara bacanya bagaimana? Ismun mabni harfun mabni madi mabni amr mabni ismun mu'rab mudhari mu'rab rafa dhamana sofat hajar kasr jazm sukun jumlah ismiyah mubtada al ma'rifah khobar hanakirah mubtada khobar marfu jumlah fi'liyah fi'il fa'il marfu maf'ul bihi mansub begitu ya teman-teman sekalian. Cukup ini, langsung saja kita praktek. Sebelum kita praktek silakan kalau ada yang mau bertanya langsung buka bukunya di warna biru bagian praktek dan irob, silakan membuka di halaman 19. Sudah dapat semuanya bukunya atau ada yang belum dapat? Belum. Oke, belum ya. Yang belum nanti tinggal melihat saja dulu. Baik, langsung saja silakan dilihat di layarnya. Ayo, teman-teman sekalian, kita lihat ya. Kita masuk di halaman ke-9. Dan ingat, berbicara masalah isim sudah kita singgung ya, bahwa isim itu asalnya harokatnya apa? Doma. Marfu. Harokat asalnya isim apa? Marfu. Ayo, Marfu. marfu, rofa ya, doma. Rafa. Kalau dia berawalan al, berarti harokatnya berapa ujungnya jumlahnya? Satu. Satu. Kalau tidak berawalan al, Dua. Tanwin. dua 2. tanwin ya. Oke, sekarang kata yang pertama. Ingat, baca kitab itu tugas kita hanya mencari tahu apa harokat ujungnya. Kalau harokat di pertama dan di tengah itu bisa kita lihat di dalam kamusnya. Namanya muqaddimah. Berarti muqaddimah ini asalnya dibaca apa? Muqaddimah. Tun. Tun. Muqaddimatun. Dan ingat, ini karena dia isim dan ini adalah kalimat, berarti ini kan isimnya namanya jumlah ismiyah ya. Berarti dia ini kan nakiroh. Kan jumlah ismiyah masih ingat rumusnya, kalau mubtadanya wajib apa? Mubtada wajib Mubtada marfu. al-ma'rifah. Bagus. Mubtadanya wajib al-ma'rifah. Oke, bisa dilihat kembali ya. Jadi kalau jumlah ismiyah berarti mubtadanya wajib apa? Al-ma'rifah. Terus kemudian khobarnya wajib apa? Nakiro. Nakiro. Pertanyaannya, kata muqaddimatun dia al-ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Nakiro. Berarti dia sudah sebagai apa posisinya di situ? Khobar. Khobar. Berarti butuh mubtada dan mubtadanya ini wajib al-ma'rifah. Kita kira-kirakan saja nih, kira-kira apa mubtadanya dan dia wajib isimnya wajib al-ma'rifah. Apa mubtadanya kira-kira? Nah, gitu ya. Di sini dikira-kirakan biasanya kalau sudah judul satu begini ya, berarti sudah mubtada, maaf, mubtada khobar. Karena ini isimnya adalah nakiro, berarti dia butuh mubtada ya. Ini dianggap sebagai khobarnya ya. Khobar tuh kh, khobar, berarti butuh mubtada. Mubtada apa rumusnya? Wajib isim apa? Marfu. Oke, marfu dan al-ma'rifah ya. Berarti dikira-kirakan saja nih apa kira-kira bisa pakai kata tilka muqaddimatun atau hadhihi muqaddimatun. Begitu caranya ya. Dikira-kirakan saja. Kan hadhihi ini kan isim doi mau syaraf ya, dianggap sebagai apa? Al-ma'rifah juga. Berarti ini dikira-kirakan dari kata hadhihi muqaddimatun. Artinya apa? Inilah muqaddimah. Muqaddimah itu artinya apa? Dahuluan. Pendahuluan ya, atau kata pengantar juga bisa, atau pendahuluan. Ayo langsung saja. Kata yang pertama dibaca apa? Bi. Bi, kelompoknya siapa Bi? Cer. Harfun jar. Oke, berarti setelah kata selanjutnya dalam syibul jumlah setelah harfun jar namanya apa? Sim. Majrur. Majeru. Oke, isim. Asalnya dibaca apa? Ismun. Ismun ya. Oke, harokatnya dua karena tidak berawalan al ya. Terus Ya. kemudian dari kata ismun berubah menjadi kata ismu. Alasannya kenapa dari kata ismu dulu? Ayo, ada yang masih ingat? Dari kata ismu menjadi ismu. Ayo, ingat-ingat lagi. Kata idofa, kata majemuk. Ayo.
Masih ingat? Setiap isim yang bertanwin, kalau bertemu dengan al-ma'rifah, maka Jadi. satu harokatnya hilang. Oke ya. Karena bi ismi ini dalam syibul jumlah namanya jar majrur ya. Jar majrur nama lainnya adalah apa? Terkasroh ya. Nama lainnya Iya. adalah terkasroh. Oke. Lanjut. Ismi Allah. Ayo ismi Allah. Langsung saja ada yang bisa. Syibul jumlah namanya apa? Al-idhofah. Oke. Ismi Allah. Syibul jumlah. Ayo. Terkasroh. Mudhaf Terkasroh atau nama lainnya adalah apa? Majrur. Oke. Majrur. Kalau tadi kan bismi kan jar majrur ya. Kalau ismi Allah dalam syibul jumlah Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Nama lainnya mudhaf ilaih apa? Al-idhofah. Atau terkasroh ya. Apa alasannya dia mudhaf ilaih ismi dan Allah mudhaf ilaih? Isim ketemu isim. Oke, isim ketemu isim. Benar, isim ketemu isimnya kenapa? Nakirah ma'rifat. Bagus. Nakirah Ma'rifat. ketemu al-ma'rifah ya. Kalau kita lihat di syibul jumlah ya. Nih di syibul jumlah masuk di bagian kelompok ketiga. Kalau ada isim nakirah ketemu dengan isim al-ma'rifah maka namanya apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf. Ya terkasroh. Oke. Lanjut di teman-teman sekalian. Ar-Rahman. Kan asalnya kan Ar-Rahmanu ya. Oke. Iya. Karena setiap isim itu asalnya rofa atau doma. Rahman. Ya. Oke, dari kata Allahi Ar-Rahman dibaca apa? Kasroh. Kasroh, Majrur. majrur. Alasannya seimbang. Seimbang. Oke, seimbang atau bahasa lainnya apa? Sifat mausuf. Sifat mausuf atau apa nama lainnya? Sifat mausuf atau seimbang ya. Bagus. Berarti lafadz Ar-Rahman ini mengikuti lafadz Allahinya kasroh karena dia seimbang ya. Karena al-ma'rifah ketemu dengan al-ma'rifah. Bagus. Kata selanjutnya Ar-Rahim. Asalnya isim adalah rofa. Berarti dibaca Ar-Rahimu. Tapi karena bertemu dengan Ar-Rahmani yang sudah diketahui harokatnya berarti Ar-Rahimu harokatnya apa? Ar-Rahimi. Ar-Rahimi alasannya Majrur atau seimbang. Seimbang. atau nama lainnya dalam syibul jumlah Sifat Sifat mausuf. mausuf. Karena kenapa? Al-ma'rifah. Bagus. Bertemu dengan al-ma'rifah. Nah itu dia ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebenarnya ini kalau ini dikatakan jadi ini digabung ya. Ini kalau digabung ini juga bisa bermakna sebagai khobar ya. Khobar. Berarti kalau ada khobarnya berarti butuh apa? Mubtada. Mubtada. Oke. Mubtadanya yang mana? Ya dikira-kirakan saja. Kalau beberapa ulama mengatakan bahwa dia mubtadanya berasal dari kata apa? Maaf, ini bisa ada mubtada tersembunyi dari kata al-abda atau memulai ya dengan kata bismillahirrahmanirrahim atau yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya ayo silakan kita baca lanjut. Kata yang pertama dibaca apa? Alhamdu. Berarti dia kalimatnya bentuk isim ya. Setiap isim namanya apa? Mubtada. Dan mubtada wajib apa mubtada? Marfu. Marfu. Sudah benar ya. Berarti setiap mubtada butuh apa namanya? Khobar. Khobar. Kira-kira yang mana khobarnya? Lillahi. Oke, lillahi. Apalagi? Oke, termasuk lillahi ya. Berarti khobarnya ya dalam bentuk jar majrur. Bagus. Ayo lillahi dalam syibul jumlah namanya apa? Isim mausuf. Syibul jumlah Oh, lillahi jar majrur. jar majrur. Oke. Lanjut. Berarti selanjutnya Rob ini Robi ya. Ini Ya. sebenarnya ganti nama lain badal ya, tapi belum kita pelajari dari kata Allah ya. Kan Allah itu kan nama lainnya adalah apa? Rob ya. Karena sama seperti seimbang karena lafaz Allahnya ini adalah terkasroh, maka Robnya juga penggantinya juga harus terkasroh. Kan asalnya Rob ini dibaca apa? Coba sejarah aja dulu. Robun. Oke, tidak berawalan al. Dari kata Robun berubah menjadi apa? Robi. Robu. Robi atau Robin dulu?
Ayo. Robin dulu. Robin Robin. dulu. Terus kemudian Robin ya, Robin. Terus kemudian menjadi Ketemu alif lam atau alif ma'rifah. lam, berarti satu harokatnya lepas. Hilang. Hilang. Nah, begitu caranya ya. Dari kata robun menjadi robin menjadi robi ya. Oke, rob. Al-alamina dari kata alamun. Oke, sibul jumlah robil alamina. Ya. Jadi maf'ul. Robil alamin sibul jumlah. Ayo, silakan. Oh, Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Alasannya iya. karena Nakira bertemu ma'rifah. ma'rifah. Berarti khobarnya yang mana nih? Bisa lillahi ya. Atau juga bisa pelengkapnya adalah apa? Lillahi robbil Alamin. alamin. Karena kan ini mubtada ya. Kita kasihkan simbol M, mubtada. Setiap mubtada itu butuh yang namanya apa? Khobar. Khobar. Oke, khobarnya ya. Berarti segala puji bagi Allah. Segala puji lillahi robbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam. Oke, kita lanjut. Kata selanjutnya. Ayo, dibaca. Wah. Wah, oke, wow. Artinya apa wow? Dan Kata Dan. selanjutnya. Sallallahu. Wassallallahu. Ingat kita lihat jumlah ya, kan jumlah terbagi menjadi dua nih. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah butuh namanya apa? Mubtada dan Khobar. khobar. Mubtadanya wajib apa? marfu. Al-ma'rifah. Oke. Wajib Al-ma'rifah. al-ma'rifah, khobarnya wajib Nakiro. nakiro. Mubtada dan khobar itu harokatnya wajib Marfu. marfu. Dan untuk fi'il, apakah dia kalau jumlah fi'liyah, setiap fi'il itu butuh apa namanya tadi? Fa'il. Fa'il. Fa'il itu apa sih? Pelaku. Pelaku atau bisa juga jadi domir ya. Sola ini kan namanya fi'il ya. Fi'il. Dan ingat fi'il dan fa'il harokatnya wajib Nasab. nasab ya, atau fi'il Fathah. dan fa'il nih, fi'il dan Marfu. fa'il pelaku. Marfu. Marfu ya, coba kita lihat nih teorinya nih ya. Kita lihat teorinya nih ya. Ini jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, marfu. Jadi iya, fi'il marfu. dan fa'ilnya marfu kecuali Maf'ulnya. maf'ulnya atau objeknya ini wajib mansub. Ini Masuk. kalau kita kuasai ini rumusnya ini, insya Allah ini sebenarnya modal dasar sekitar 85% baca kitab. Oke, ini kan sholat ya. Sholat itu kan bersolawat. Nah, berarti siapa yang bersolawat? Allah. Allah. Di Allah sebagai apanya di situ? Setiap Fa'il. fa'il dan fa'il wajib apa harokatnya? Marfu. Marfu. Dan ini berarti Allah ini adalah lafaz Allah. Berarti Allah dibaca apa? Allah. Allahu. Allahu ya. Maka dia sebagai fa'ilnya ya. Sebagai apa? Fa'ilnya. Oke, dan ingat rumusnya fi'il, fa'il, marfu. Berarti kalau diterjemahkan wassallallahu selanjutnya, ayo kata selanjutnya ala harfun jar ya. Harfun Iya. jar. Oke, sayyid asalnya dibaca apa? Sayyidun. Sayyidun. Idun. Tapi karena dia adalah sibul jumlah, maaf, dari kata sayyidun berubah menjadi apa? Sayyidin. Sayyidi atau sayyidin dulu. Sayyidin. Sayyidin. Kenapa bisa sayyidin? Sibul jumlah. Jar majrur. Jar majrur. Ya. Terus kemudian dari kata sayyidin berubah menjadi apa? Sayyidi. Sayyid. Alasannya Karena nakira ketemu ma'rifah. nakira ketemu. Jar majrur. Ayo, yang Ayo. huruf jar. oke. Tidak Ini Jar kan dari majrur. kata ya bisa juga sih. Kan dari kata sayyidin ya. Ingat sayyidin ini kan isim bertanwin ya. Karena ketemu domir. Nah, domir termasuk al-ma'rifah. Artinya apa? Setiap isim yang bertanwin, bagaimana kaidahnya? Setiap isim yang bertanwin, kalau bertemu dengan al-ma'rifah, maka Hilang satu. hilang satu harokatnya. Karena kan domir kan termasuk al-ma'rifah. Bagaimana kaidahnya? Domir sebagai al-ma'rifah. Ayo, setiap isim doi mau syaraf ya. Iya. Oke, silakan langsung saja sayyidina syibul jumlah. Ayo, sayyidina syibul jumlah. Nakiro Mudhof ilaih. Mudah. Sifat mausuf. Ayo. Ayo. Nakiro ketemu al-ma'rifah. Karena kan sayyid kan nakiro nih. Nah-nya al-ma'rifah. Berarti apa? Mudhof ilaih. Oh. Lanjut, kata selanjutnya itu dibaca Muhammadin.
Asalnya kan Muhammad dibaca apa? Muhammadun. Muhammadun ya, Muhammadun. Tapi karena setiap isim bertanwin ketemu dengan al-ma'rifah maka Hilang satu. Satu Satu. harokatnya. hilang satu ya, Muhammadin. Oke, bisa juga begitu. Dan dari kata Muhammadun menjadi apa? Muhammadin. Ayo, Muhammadin. kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena dia bentuknya namanya badal ya atau pengganti. Sama sih sebenarnya dari kata seimbang. Kan Sayyidina, Sayyid itu kan nama lain daripada Nabi Muhammad ya. Jadi harus Iya. seimbang. Karena Sayyid ini harokatnya kasroh, Kasroh. kan Nabi Muhammad kan Sayyid atau nama lain daripada Muhammadin ya, juga harus Iya. terkasroh. Seimbang. Tapi nanti ya. Oke, Muhammadin. Ayo lanjut saja. Ayo Muhammad An-Nabi. Ayo Syibul jumlah. Mudhof Ya. ilaih. Mudhaf. Ilaih. Ilaih. Bisa juga ya. Dua-duanya bisa. Oke, bisa juga mau subsifah atau seimbang juga bisa sama saya karena kan sama-sama terkasro ya. Oke. 6. Lanjut Al-Ummi. An-Nabi Al-Ummi. Syibul jumlah silakan. Naat man'ud. Naat man'ud. Sifat Karena itu. Badal. oke, bisa Al-ma'rifah. juga Al-ma'rifah. Al-Ma'rifah, Al-Ma'rifah ya. Intinya kan sama aja ya. Mau badal atau naat man'ud. Sama-sama seimbang ya. Oke. Iya. Naam. Karena dia kan harokatnya kan An-Nabi, An-Nabi ya. Terus kemudian Al-Umminya juga sama. Oke. Lanjut. Wow apa namanya? Atau. Oke, ingat setiap wow atof maka kata setelahnya namanya apa? Ma'tuf. Ma'atuf. Oke, ma'atuf ya. Kita lihat teman-teman sekalian, ma'atufnya berarti asalnya dibaca apa? Alun. Oke, tanwin ya karena tidak berawalan al. Tapi karena bertemu dengan domir berarti Alu. alu, dari kata alu ya. Alu. Ayo, tapi dia dibaca rofa atau tidak? Kita lihat nih Tidak. matuf alainya. Berarti matuf alainya kepada siapa? Ayo. An-Nabi. An-Nabiyin bisa juga kali ya. Muhammadin juga bisa atau Sayyid juga bisa ya. Berarti karena ma'atuf alainya adalah terkasro, berarti juga ma'atufnya wajib juga apa? Kasroh. Terkasro, begitu ya. Wa ali dan hi ya. Coba syibul jumlah alihi. Nakiro. Nakiro. Al-ma'rifah. Ketemu al-ma'rifah berarti. Mudhof ilaih. Nah itu dia. Kalau pakai metode begini insya Allah lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi caranya itu kita terjemahkan dulu. Ayo lanjut saja. At-Tohirina. Ayo At-Tohirina. Berarti coba hi At-Tohirina. Syibul jumlah yuk. Hi At-Tohirina. Syibul jumlah. Mudhof. Al-ma'rifah. Al-Marifah benar. Berarti Sifat Oh, mausuf. Sifat mausuf. mausuf sifat. Gitu ya. Bisa juga. Oke. Nah, ketemu lagi wow. Wow-nya apa nih? Wow atof ya. Atau Oke. Berarti setelah atof namanya apa? Ma'tuf. Sohabah. Kan asalnya kan dibaca sohabatun ya. Dari kata sohabatun berubah menjadi sahabatun. sohabatun dulu ya. Karena Karena bersambung Ma'rifah. tanwin Atau bertemu dengan al-marifah. Tetapi pertanyaannya sohabatu ini sudah benar dibaca tu atau yang lain bisa berubah? Berarti dia harus Bisa. mengikuti matuf alainya. Yang mana matuf alainya? Ayo. Wa alihi Wa at-tahirin. alihi bisa wa tohirin. Harokatnya apa di situ? Kasroh. 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 Bagus. Berarti dari kata sohaba itu menjadi apa? Sohabah. Sabatihi. Sohabatihi. Begitu ya. Ya, ayo sohabatihi syibul jumlah silakan. Isim mausuf. Mudhof ilaih. Mudah filah karena Nakiro. Nakiro. Atau ketemu ma'rifah. al-ma'rifah. Dan Iya. terakhir ajma'in ini nanti namanya taukid ya, tapi nanti teman-teman sekalian. Berarti kalau kita terjemahkan segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam ya. Dan Salawat. solawat dan semoga. Nah, ini kan karena bentuk doa ya. Jadi kalau bentuk Ya. doa itu kalau terjemahkan dia adalah ditambahkan kata semoga ya. Dan semoga ingat
Karena Allahnya sebagai fa'ilnya dalam bahasa Indonesia, subjeknya dulu yang diterjemahkan ya. Atau bahasa kita setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang diterjemahkan. Diterjemahkan. Berarti Dan Allahnya Allah dulu ya, bersalawat. karena kan Allah sebagai fa'ilnya ya. Dan semoga Ya. Allah memberikan solawat atas Sayyid junjungan ya, Tuan Iya. kami, atau dalam bahasa Indonesia yang konteks yang lebih bagus adalah junjungan kami ya. Dan semoga Allah memberikan solawat atau keselamatan atas junjungan kami. Siapa junjungan kami? Yaitu Nabi Nabi Muhammad. Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang ummi. Nabi yang ummi ini adalah Nabi yang memang Allah berikan karunia ya, yaitu tidak bisa baca tulis, tapi Allah memberikan kekuatan hafalan di dadanya. Terus kemudian wa alihi, dan juga dari kata alun ya, kalau satu keluarga alun, alun, nah, alun, Alani. alan, oke alun, oke, dan keluarganya atau hirina, ayo atau hirina yang disucikan Suci. ya, disucikan, wasohibatihi, dan para sahabat-sahabatnya, ajmain seluruhnya. Baik teman-teman sekalian, ingat di pertemuan pertama ini kita hanya fokus mencari bagian mabni. Ayo, dari semua mabni ini yang sudah kita terjemahkan, sebutkan siapa saja yang mabni di sini. Kan ingat apa kaidah mabni? Ada 4 kelompoknya. Pertama apa? Isim Isim. doi apa? Isim. Isim doi musyaraf ya. Isim doi musyaraf, apalagi? Huruf. Huruf, Huruf. bagus. Ada lagi? Fi'il madi. Fi'il madi. Terus Fi'il amr. fi'il amr sama fi'il mudhari domir Fi'il hunna dan mudhari. al-hunna. Oke. Dan kita wajib untuk mengi'robnya. Jadi kita fokus ke bagian mabni dulu ya. Ayo, dari bismillah ada tidak mabni sini? Ada di kata bi ya. Bi. Terus kemudian alhamdulillahirabbil alamin, wawunya mabni ya. Wawunya mabni. Sholah dia fi'il madi ya. Fi'il Ya. madi berarti dia mabni. Terus kemudian ala juga mabni ya. Iya. Lagi, ayo. Nah. Doi musyaraf mabni. Terus kemudian wawunya juga ya. Wawunya mabni. Terus kemudian alihi-nya ini mabni ya. Ya. Oke, terus kemudian atau hirina tidak ini wawunya mabni ya. Oke, terus kemudian wasohibatihi, hinya mabni. Oke. Ayo, dan semua i'rab itu sudah ada petunjuknya ya. Jadi kita fokus bagian mabni. Bagaimana cara membaca i'rab mabni? Dan kelompok mabni yang selalu kita ulang-ulang itu sudah ada i'rabnya semuanya ya. Berarti teman-teman sekalian silakan lihat buku warna hijaunya. Mulai dari halaman ke berapa ya? Halaman ke 2. Bukan halaman 2. Halaman 2 ini kan i'rab ya. Fi'il mudhari ini berarti yang mabni ini dari halaman ke-4 ya. Bukan. Ke-7. Halaman ke-7. Berarti halaman ke-7 ini sudah ya. Berarti ada pertama domir. 7 ya, bagian i'rab domir. Terus kemudian selainnya. Tapi ingat teman-teman sekalian, setiap doi musyaraf singkatan dari domir, istifham, mausul, isyarah, dzaraf, setiap kali dia di i'rab maka dia ada mahalnya. Mahal itu kedudukannya ya. Terus kemudian teman-teman sekalian, untuk i'rab mabni di sini sudah dijelaskan di halaman ke-1 ya. Contoh nih. Jadi pertama kita sebutkan dulu jenisnya ya. Kan jenisnya mabni itu kan ada 4 ya. Pertama fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, terus kemudian apalagi tadi doi musyaraf ya. Jadi sebutkan dulu jenis katanya, terus kemudian ditambahkan kata mabni ala. Jadi mabni ala itu adalah maksudnya apa? Dia mabni harokatnya apa ujungnya? Domi, ala domi, alal fathi, alal kasri, atau ala sukun. Terus kemudian khusus untuk doi musyaraf, domir, istifham, mausul, isyarah, dzaraf, maka dia ditambahkan namanya apa? Fi mahalli. Dalam keadaan. Ustadz, agak bingung. Oke, jangan dulu bingung. Karena nanti kalau kita langsung praktek, insya Allah tidak bingung. Kenapa? Karena kita sudah punya dasar. Biasanya kalau bingung, sudah punya dasar bingung berarti karena belum terlalu banyak praktek ya. Langsung saja, ayo di B. Mana tadi ya? Kita mulai dari ayat apa? Kata tadi mukodimah. Ayo di B. Kelompoknya siapa nih B? Isim. B. Kelompoknya siapa?
huruf Harfun berarti bagaimana? Harfun jarin mabniun mabniun ala ala al kasri. alal kasri. Begitu ya. Alal kasri. Lanjut lagi. Wow, wownya ini kita lewatkan dulu karena ini wownya namanya wow ziyada ya. Wow ziyada. Terus kemudian sola ini juga nanti kita lewatkan dulu. Kan sola kan fi'lul madi mabni ya. Mabniun Kan jenisnya dulu ya fi'il madi mabni. Ayo ala bagaimana? Jenisnya dulu. Ala termasuk harfun jarrin harfun jarin mabniun ala al mabniun kasri alal dan Sukun. ujung harokatnya apa ujung harokatnya ala? oh Sukun. Ala ala sukun. sukun. Nah, ini kan Oh iya. iya ini kan Langsung. ala sebenarnya alif bengkoknya itu sukun gitu ya. Ayo lanjut lagi. Dina, ayo naknya jenisnya dulu. Domirun, Muttasilun mutasilun, tambahkan mabni ala. mabniun ala Ala sukun. kasri Oke, Sukunir ya. ala sukun aja. Kalau tidak percaya kita lihat i'robnya nih, petunjuk i'robnya ya. Bagian domir ya. Domir halaman 7. Coba yang bagian na ya, yiyanina. Oke, kita lihat bagian na domir mutasil itu halaman ke-8 ya. Nah, ayo kita lihat halaman 8 bagian na. Ayo. Domirun Domirun muttasilun muttasilun mabniun ala jadinya ya. sukun ala sukuni. sukun fi mahali artinya kedudukannya. oh Apa kedudukan asalnya di sini ya di situ? iya Jarrin. fi mahalli Di mahali apa raf'in kedudukannya? nasbi jarrin Jer. Kenapa jer? Ayo coba kira-kira kenapa jer? Di situ kedudukan asalnya aslinya karena dia apa? Karena mudhof ilaih. Gitu ya. Oke. Jadi begitu. Berarti apa tadi nak? Coba diulang dulu. Kita boleh hafal. Kan jenisnya dulu ya. Na-nya dulu. Na domirun. Terus kemudian muttasilun. mabniun ala sukuni Ala sukuni. fi mahalli Fi nasbin mahali jarrin jarin. Jari. Oke. Fi mahali jarin. Mudhof. Mudhofun ilaih. Oh. Lanjut. Ayo wow. Wow bagaimana? Jenisnya dulu apa jenisnya wow? harfun jarrin Ingat harfun atop arfun Wow. atfin. Terus apa kata kunci selanjutnya? Mabni mabniun ala ala Fathih. fathi alal fatih. Oke, selesai cukup di situ. Tidak ada mahal ya kecuali doi mau syaraf baru ada apanya? Ada mahalnya. Mahal. Oke, Kedudukannya. lanjut. Hi. Ayo hi Hi. bagaimana? Ingat Domir. domirnya domir kanan atau domir kiri? muttasilun Oke, sebentar dulu. Muttasilun. Hi-nya domirnya ini domir kanan atau domir kiri? Domir kiri Oke, kalau domir kanan kan namanya munfasil ya, domirun Iya. munfasilun. Karena dia dikira berarti domirun mutasil, silakan. Domirun muttasilun mutasilun mabniun ala mabniun ala kasri alal kasri. Oke. Sudah cukup begitu aja kali ya. Atau Iya. tambah fi mahal juga bisa. Fi mahali fi mahalli kedudukan asalnya aslinya Jarrin. Jarrin. jarin. Kalau mahal jar kenapa bisa jar atau kasroh? Karena dia Mudhof ilaih. mudhof ilai. Ilai. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi fokus ke mabni. Oke, lanjut wow. Ayo wow silahkan. Wow. Harfun atfin. harful atop harful atfin Atfin. Terus kemudian mabniun mabniun ala fathi alal fathi. Cukup. Ayo sohibatihi. Hi-nya ayo silakan hi. domirun muttasilun Domirun. Bagus. mabniun ala Mutasilun. kasri Mabniun fi alal mahalli jarrin mudhof ilaih. Oke, begitu ya teman-teman sekalian. Ingat nih, jadi ingat cara mengirob ya di halaman ke-1. Jadi untuk mabni, pertama jenis katanya ya. Kata pertama apa jenis katanya? Apakah dia fi'il madi atau fi'il amar? Terus kemudian atau doi mau syarof ya. Domirnya juga terbagi dua, domir munfasil atau mutasil, isim syarat yang lainnya. Setelah itu baru ada kata apa namanya? Mabni ala. Mabni Nah, mabni ala itu maksudnya apa? Harokat ujungnya. Kita lihat harokat ujungnya apa? Apakah dia Iya. domi atau fathi atau kasri atau sukun. sukun Terus kemudian khusus untuk doi mau syaraf itu kan singkatan dari apa? Domir, domir isim istifham, mausul, isyaro dan istifham dzaraf. mausul isyarah dan Maka jawab dia ada kata fi mahal atau kedudukan asalnya. Apakah dia rofa, nasob,
jer, atau jazm. Nanti kita lihat ya apa yang membuat kalau dia mudhof ilaih berarti fi mahali jar ya. Fi mahali jar. Oke, dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, itu saja ya. Untuk i'rab kita selesaikan dulu. Ayo, berarti kalau kita baca qolal qadi, qola ini kan fi'il madi. Setiap fi'il butuh apa? Isim. Fa'il. 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 Fa'il itu apa? Pelaku. Pelaku. Siapa di sini pelakunya atau fa'ilnya? Qadi. Al-Qadi. Al-Qadiyu. Oke. Al-Qadi ya. Al-Qadi itu siapa Al-Qadi? Nama lain daripada apa? Abu. Abu Suja. Oke, ayo langsung saja Abu Suja sibul jumlah. Ada yang bisa baca? Abu Syuja'in. Oke, sibul jumlah. Jibul jumlah. Mudhaf ilaih. Oke, mudah-mudahan villa ya. Kenapa Suja ini dianggap sebagai al-ma'rifah ya, walaupun dia tidak berawal al, tapi nanti. Lanjut, Ahmad bin Ahmadu ya. Ayo, Iya. Ahmadu, kenapa dibaca Ahmadu? Silakan, ada yang bisa tahu? Khobar. Khobar. Oke, dari mana? Ya. Ayo, Muhammadun Mubtada. Mubtada. Oke, ada yang mengatakan juga dia badal juga ya. Karena kan nama lain daripada Abu Suja. Abu Suja ini kan harokat halnya kan doma ya. Atau juga ya. bisa badal daripada Qodi. Qodi ini kan Qadi. rofa marfu ya. Karena dia fa'il, berarti dibaca Ahmadu. Asalnya dibaca Ahmadun, masih ingat kenapa dari kata Ahmadun dibaca menjadi Ahmadu? Ada yang masih ingat? Ayo, kira-kira yang mana nih? Nah, itu dia Goiro Munsoref. Ingat ya. Salah satunya apa? Dia berawalan Hamzah namanya ya. Maka i'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasro. Ahmadu bin, ayo, atau Ibnu bin Al-Husaini. Ayo, Ibnu Husaini sibul jumlah. Mudhaf ilaih. Oke, mudhof ilaih ya. Dan juga bisa juga sebagai badal lagi ya, pengganti daripada namanya Ahmad, atau nama lain daripada Abu Suja, atau nama lain daripada apa? Al-Qadi. Nah, gitu ya. Marfu. Oke, terus kemudian bin Ahmad. Ahmad dibaca apa? Ahmad. Ahmadu. Ahmad. Ahmad. Ya. Ini dulu nih, bin Ahmad Husaini. sibul jumlah yuk. Bin Ahmad sibul jumlah. Ya, Bunda Ahmada. Oke, Ahmad. Ahmada ya. Kenapa bisa Ahmada? Ghairu munsharif. Munsoreb. Dari asalnya harokatnya apa nih? Memang benar-benar Ahmad. fathah atau kasr? Oke. Dumah. Mudah-mudah filai ya. Kasrohnya Ahmad. diganti fathah. Oke, bin Ahmada al-Asfiha. Asfihani. Asfihani. Ayo, Asfihani. Sibul jumlah Ahmad al-Asfihani. Ayo. Fahani. Mudhof. Oke. Oke. Dia masuk nanti di badal. Jadi kita lihat ya, ternyata sekarang kita sudah mulai bongkar sedikit ya bahwa al-ma'rifah yang saat ini kita yakini itu kan ada dua. Yang pertama apa? Al-ma'rifah berawalan Alif lam. al. Yang kedua doi Doi mau. masyarakat. Yang ketiga apa? Di halaman 2 jilid satunya. Oke, kita lihat halaman 2 di jilid 1. Ternyata al-ma'rifah itu bercabang ya. Yang selama ini kita yakini dia berawalan al. Yang kedua yaitu doi mau syaraf. Yang ketiga namanya isim alam. Nah, berarti isim alam, segala sesuatu yang menunjukkan nama dianggap sebagai apa? Ma'rifah. Nah, itu dia tuh, teman-teman sekalian. Gitu ya, pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Berarti al-ma'rifah ketemu al-ma'rifah karena kan Ahmada ini asalnya kan dibaca kasro ya. Karena mudhof ilaih. Berarti Ahmada al-ma'rifah al-asfihan juga al-ma'rifah, berarti al-ma'rifah ketemu al-ma'rifah berarti apa namanya? Badal nat man'ut. Asfihani. Oke. Naat manut juga oke. Baik, naat. Terus kemudian ayo lanjut saja rahmatullah sibul jumlah. Rahmatullahi. Rahmatullahi sibul jumlah. Dari Al-Majrur. Mudhof ilaih. Mudah-mudah filah ya. Ta'ala sa'alani ba'dul asdiqah. I. Oke, sibul jumlah. Dari Sa'alani. Hmm.
Ba'du Mudhof langsung ke ilaih. ba'dul asdiqo sibul jumlah. Mudhof. Mudhof ilaih ya, bagus. Mudhof ilaih. Oke. Hafizahumullahu ta'ala. Ayo. An a'malah. Asalnya kan a'malu ya, karena an ini kan menasobkan ya. An a'mala mukhtasiron fil fiqhi sibul jumlah jar majrur ya. Ala madhabi sibul jumlah jar majrur ya. Asalnya Ya. madhabin karena bertemu dengan al. Madhabil al-imami sibul jumlah apa? Mudhof. Mudhof ilaih. Imam Syafi'i sibul jumlah. Syafi'i. Ma'ud. Oke, al-marifah ya, naat man'ut teman-teman sekalian. Oke. Terus kemudian rahmatullahi alaih. Oke, rahmatullahi alaih ya. Rahmatullahi sibul jumlah apa rahmatullahi? Mudhof Mudhof ilaih alaihi sibul jumlah. jumlah. Oke, waritwanihi. Ayo dari waritwani. Waritwani. Mudhof ilaih. Lain. Ma'tuf. Oke. Maaf. Oke, atau matuf ya. Naam. Fi. Figoya ya. Figoyati sibul jumlah jar majrur. Goyatil ikhtisari sibul jumlah. Mudhof ilaih berarti terkasro. Wanihayati berarti atau matufnya kan dia mengikuti ke kasro ya. Wanihayati al ijazi nihayatil ijazi sibul jumlah. Mudhof Ilaih. Linya ini li apa namanya? Li nasab ya. Berarti dari kata ya koruba. Alal muta'allimi sibul jumlah jar majrur ya. Alal muta'allimi terus kemudian darsuhu. Kenapa dibaca darsu di sini dia sebagai khobarnya. Jadi bisa sebagai dia sebagai fa'ilnya dari kata korubah. Kan korubah ini kan butuh fa'il. Bagaimana kaidahnya setiap fi'il dan fa'il wajib apa? Wajib marfu. Berarti kan ya korubah ini sebenarnya fa'ilnya ke sini jauh sekali mental ya. Tapi nanti nih wayashulah ini masih amil nasab alal mubtadi'i sibul jumlah jar majrur terus kemudian hifdzuhu. Oke, hifdzuhu khobarnya lagi terus kemudian wa an uksiroh memperbanyak minat taqsimat sibul jumlah minat taqsimat jar majrur wa hasrul hisoli sibul jumlah wa hasril hisoli sibul jumlah Mudhof ilaih. mudhof ilaih fa ajabtuhu ila dzalika. Oke, ila dzalika sibul jumlah jar majrur taliban listawabi sibul jumlah listawabinya Jar majrur. ila Allah ta'ala fit taufiqi sibul jumlah Jar majrur. listawabi sibul jumlah Jar majrur. alama yasha'u qadirun wa bi ibadatihi sibul jumlah ibadati Mudhof ilaih. pertama jar majrur terus kemudian mudhof ilaih latifun khabir sibul jumlah naat man'ut. Jadi gitu ya. Jadi memang harus kuat di dasarnya sibul jumlah ya. Kita terjemahkan teman-teman sekalian. Kita langsung saja ya karena waktu sudah sedikit. Telah berkata al-qadiyah. Qadi itu kan sebuah gelar ya, gelar hakim. Telah berkata Qadi Abu Suja. Siapa itu Qadi? Qadi itu adalah Abu Suja atau namanya adalah Abu Ahmad bin Husain atau bin Ahmad atau Al-Asfihani. Berarti badal semua nih ya. Nama lain daripada Abu Suja atau bisa dipakai nama Ahmad bin Husain atau bin Ahmad Al-Asfihan. Asfihan ini kan salah satu kabilah yang ada di Irak ya. Rahmatullahi ta'ala. Berarti semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat. Sa'alani. Ayo, sa'alani itu artinya bertanya ya. Jadi sa'ala itu bisa bertanya dan juga meminta. Wa idza sa'alaka ibadi bisa juga berdoa ya. Apabila hambaku telah meminta berdoa ya. Di sini makna yang lebih tepat adalah telah meminta ba'du al-asdiqo. Masya Allah ya. Ini Abu Suja. Padahal dia ulama ya. Mengatakan teman-temannya ini adalah apa? Al-asdiqo, sahabat-sahabat. Bukan mengatakan apa para ulama yang lain ya. Ini menunjukkan apa? Ulama tersebut sangat tawadu ya.
Nah, kalau kita tawadunya beda nih. Kalau tawadunya ulama itu benar-benar tidak ingin terkenal. Kalau kita tawadunya tahu warna duit ya. Nah, gitu. Telah beberapa teman-temanku atau para ulama ini meminta kepadaku ya, sa'alani hafizahumullah ta'ala. Masya Allah ya. Sambil doakan lagi nih. Semoga Allah ingat kalau doa berkata apa namanya, kalau terjemahkan di awal kata semoga ya. Semoga Allah menjaga mereka semua. An a'mala. A'mala ini bukan fi'il madi tapi fi'il mudhari, kata an a'malu. Hendak. Nah gitu ya. Ini maf'ul bihnya. Jadi maf'ul bih yang kedua ya. Hendaknya yang dimana hendak aku membuat. A'mal itu kan banyak mananya atau mengarang di sini ya. Hendak mengarang muhtasiron. Muhtasiron dari kata ikhtasaro yaktasiru ya. Sebuah ringkasan. Muhtasor. Oke, mukhtasar ya. Sebuah ringkasan di dalam kitab fikih. Ala madhabi Imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i. Syafi'i. Itu teman-teman sekalian. Di sini maknanya adalah bisa dikatakan ala, jadi berdasarkan ya. Berdasarkan madhab Imam Asy-Syafi'i. Berarti ketahuan nih, jadi Abu Suja ini memang berada di lingkungan dan juga dia bermazhab Syafi'i. Rahmatullahi wa ridwanihi. Imam Syafi'i, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya ya. Dan keridhaan-keridhaannya fi goyati ikhtisar. Goya itu kan artinya puncak ya. Puncak. Nah, goya itu puncak gunung. Tetapi ini namanya makna tersirat ya. Maksudnya apa? Sebuah ini kan hiperbola ya. Artinya sebuah ringkasan. Maaf. Goya itu kan puncak ya. Atau paling. Ikhtisar. Ikhtisar tadi apa? Ringkas ya. Berarti sebuah ringkasan dari ringkasan-ringkasan. Berarti ini menunjukkan apa? Ternyata memang ringkasan ilmu fikih yang ada di zamannya Abu Suja itu sudah ada. Tetapi mungkin sebagian para ulama mengatakan bahwa ringkasan tersebut masih belum terlalu ringkas. Karena begitulah panjangnya sebuah pembahasan fikih. Maka dipercayakan atau dimintalah Abu Suja untuk membuatkan sebuah matan atau ringkasan yang sudah diringkas lagi. Berarti sangat ringkas tuh ya. Kalau bahasa kita kan sekarang namanya matan ya. Jadi matan itu kan sebuah ringkasan yang sangat ringkas. Sebuah ringkasan atau matan. Wa nihayatil ijazi. Nihayatil ijazi ini maknanya sama ya. Jadi sinonim daripada goyatit ikhtisar. Nihaya itu al-bidayah wan nihaya, awal dan akhir. Akhir daripada ijaz. Ijaz itu kan tadi ya sama ya, sebuah ringkasan ya. Dia kuruba untuk atau agar untuk mendekat korup ya. Berarti di sini sebuah makna tersirat ya. Maksudnya apa? Mempermudah ya. Mempermudah alal muta'allim, kepada siapa? Kepada para pelajar. Karena memang dulu sangat dikenal bahwa orang-orang yang mempelajari fikih itu kan memang sesuatu pembelajaran yang agak sulit ya. Kalau pembelajaran kita umum namanya matematika ya, yang agak sulit. Kalau dulu kalau pelajaran agama namanya fikih. Kenapa? Karena bercabang-cabang. Darsuhu wa yashula alal mubtadi'i, dan juga agar apa? Memudahkan atas mubtadi. Mubtadi itu apa? Para pemula. Hifzuhu, untuk apa? Dalam rangka untuk menghafalnya. Wa an uksiro, dan agar untuk memperbanyak minat takosimat. Takosimat ini jamak dari kata apa? Bagian-bagian. Bagian ya, atau bahasa kita sub-subbab ya. Subbab. Yeah. Wahasril hisol. Wahasril hisol itu, hasir itu kan pembatas ya. Al-hisol itu, al-hisol itu baru namanya apa? Subbab. Untuk memberikan batasan-batasan subbab. Maka disinilah sebenarnya nanti lahir namanya bagan-bagan ya. Bagan-bagan atau main map ya. Karena fikih itu kan bercabang-cabang. Fa'ajab tuhu. Ayo, maka yang menjawabin Abu Suja ya. Fa'ajab tuhu. Maka aku, apa ajab di sini? Mengijabah ya. Kalau bahasa kita kan karena sebelumnya dia meminta, berarti dia ada kata ijab. Ijab itu kan mengabulkan ya. Maka aku atau Abu Suja mengabulkan permintaan para ulama tersebut ila zalika, kepada permintaan tersebut atau mengarang sebuah kitab. Toliban ini kan artinya apa? Dalam rangka apa? Tolib, mengharap. Mengharap ya, dalam rangka mengharap. Lisawab itu apa namanya? Ganjaran ya. Rogiban, keinginan ilallah, maksudnya kan mengharap keinginan kepada Allah Ta'ala
fit taufiki dalam taufiknya lisawabi untuk apa? Balasan. Untuk sawab itu kebenaran. Sohi, sawab, khoto. Nah, gitu ya. Allahu Sawab. a'lam bishawab. Ya, sawab ya. Jadi taufik dan juga kebenaran. Nah, gitulah ya. Innahu alama yasha'u qadirun. Sesungguhnya dialah Allah atas segala sesuatu qadir. Atau bisa juga innallaha qadirun alama yasha'. Wa bi'ibadihi latifun khabirun. Dan kepada hambanya lah, kepadanya lah ya, kepada Allah lah, dia maha latif, lembut, khabir, lagi mengetahui segala sesuatu, khobar atau maha mengetahui. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sebentar saya izin dulu matikan, terus kemudian nanti saya upload